Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hai. Kembali lagi dengan saya, Bella Violita. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video-video saya yang sebelumnya, pasti sudah tahu bukan saya siapa. Dan untuk teman-teman yang baru mengunjungi YouTube channel saya atau baru melihat video saya, salam kenal ya semuanya. Baiklah, sebelum saya akan mengatakan dan menjelaskan apa yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini, pasti semuanya sudah tahu bukan apa yang saya akan jelaskan? Ya benar, tentang mempresentasikan tentang apa itu kelarutan. Sebelum saya menjelaskannya, tolong like, komen, dan subscribe ya guys, karena semuanya itu gratis. Baiklah teman-teman, saya akan menunggu untuk menekan subscribe-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih semuanya dan selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, untuk slide pertamanya ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kelarutan. Ya, bisa dibacakan teman-teman. Kelarutan adalah jumlah atau konsentrasi maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Dan sedangkan apa itu larutan? Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom, ataupun ion dari dua zat atau lebih. Bisa dipahami semuanya teman-teman? Baiklah teman-teman, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam kelarutan. Di sini ada 4 poin, yaitu larutan jenuh, kelarutan, larutan tidak jenuh atau hampir jenuh, dan yang terakhir larutan lewat jenuh. Apa itu larutan jenuh? Yaitu zat terlarut berada dalam kesetimbangan dengan fase padat. Dan sedangkan kelarutan adalah konsentrasi solut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Sedangkan larutan tidak jenuh atau hampir jenuh adalah larutan yang mengandung solut dalam konsentrasi di bawah konsentrasinya yang diperlukan supaya terjadi penjenuhan yang sempurna pada suhu tertentu. Dan yang terakhir yaitu larutan lewat jenuh. Apa itu? Yaitu larutan pada suhu tertentu yang mengandung solut lebih banyak daripada normal sehingga terdapat solut yang tak terlarut. Baiklah teman-teman, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tabelnya, yang itu berisi tentang istilah kelarutan dan jumlah bagian pelarut diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Contoh yang pertama yaitu sangat mudah larut. Untuk jumlah bagian pelarut diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat yaitu kurang dari 1. Mudah larut 1 sampai 10. Larut 10 sampai 30. Agak sukar larut 30 sampai 100. Sukar larut 100 sampai 1000. Sangat sukar larut 1000 sampai 10.000. Dan praktis tidak larut lebih dari 10.000. Baiklah teman-teman, itulah yang terdapat di istilah-istilah kelarutan dan tergantung pada jumlah bagian pelarut yang diperlukan, dan itu sangat mempengaruhi dalam kelarutan. Baiklah teman-teman, untuk slide selanjutnya yaitu adalah hal-hal yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam air. Yaitu di sini ada 8 poin, yaitu yang pertama 1 temperatur, kedua penambahan zat terlarut lain, ketiga polaritas pelarut, keempat konstanta dielektrik pelarut, kelima pH larutan, keenam ukuran molekul, 7 ukuran partikel, dan yang terakhir 8 polimorfisme. Baiklah teman-teman, hal-hal yang dapat mempengaruhi tentang kelarutan zat padat dalam air. Dan untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide-slide yang selanjutnya. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah teman-teman, untuk slide selanjutnya seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan. Di sini yang mempengaruhinya yaitu pertama pengaruh temperatur. Temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat padat terutama kelarutan garam dalam air, sedangkan kelarutan senyawa nonpolar hanya sedikit sekali dipengaruhi oleh temperatur. Bisa dipahami teman-teman?
Baiklah teman-teman, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengaruhnya terhadap penambahan zat lain. Di sini ada penambahan surfaktan. Yang pertama adalah surfaktan merupakan amfifilik yang tersusun dari bagian polar atau hidrofobik. Untuk yang kedua, bagian kepala dapat berupa anionik, kationik, dipolar, dan nonionik. Yang ketiga yaitu ada bagian ekor merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang. Yang terakhir yaitu ada keempat yaitu pada konsentrasi rendah dalam larutan berada pada permukaan atau antarmuka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. Ya, itulah teman-teman tentang pengaruh penambahan zat lain yang terdapat pada surfaktan. Baiklah teman-teman, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh pada pH. Yaitu di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, klaratan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH. Sedangkan klaratan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Poin kedua, pengaruh pH dapat meningkatkan klaratan senyawa asam lemah dan penurunan pH dapat meningkatkan klaratan senyawa basa lemah. Yang ketiga yaitu penentuan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan keefektifan terapi yang maksimum. Itulah hal-hal yang mempengaruhi klaratan zat padat dalam air. Yang pertama pada pengaruh pH. Bisa dipahami teman-teman? Baiklah teman-teman, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi zat padat dalam air, yaitu pengaruh terhadap konstanta dielektrik. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama, senyawa hidrofobik meningkatkan kelarutannya dalam air dengan adanya perubahan konstanta dielektrik pelarut yang dapat dilakukan dengan penambahan pelarut lain. Untuk poin keduanya yaitu konstanta dielektrik dari suatu sistem pelarut campur merupakan jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan konstanta dielektrik masing-masing pelarut dari sistem pelarut campur tersebut. Itulah teman-teman hal-hal yang mempengaruhi zat padat dalam air dan pengaruhnya dari konstanta dielektrik. Bisa dipahami? Baiklah teman-teman, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengaruhnya dari polaritas pelarut. Di sini hanya ada 3 poin, yaitu yang pertama, polaritas molekul larut dan zat terlarut dapat mempengaruhi kelarutan umum. Yang kedua, molekul zat terlarut polar akan terlarut pada pelarut polar. Yang ketiga, yang terakhir yaitu molekul zat terlarut nonpolar akan terlarut dalam pelarut nonpolar. Itu teman-teman hal-hal yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam air dan pengaruhnya dari polaritas pelarut. Apa bisa dipahami? Baiklah teman-teman, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengaruhnya dari ukuran molekul. Di sini lumayan banyak ya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, ukuran partikel dapat mempengaruhi kelarutan karena semakin kecil partikel, rasio antara luas permukaan dan volume meningkatnya luas permukaan memungkinkan interaksi antara solut dan solvent lebih besar. Yang kedua, semakin besar ukuran molekul maka semakin berkurang kelarutan suatu senyawa. Yang ketiga, semakin besar ukuran molekul zat terlarut maka semakin sulit molekul pelarut mengelilingi untuk memungkinkan terjadinya proses pelarutan. Yang terakhir yaitu dalam hal senyawa organik
percabangan akan meningkatkan kelarutan karena semakin banyak percabangan akan memperkecil ukuran molekul sehingga mempermudah proses pelarutan oleh molekul pelarut. Baiklah teman-teman, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat larutan. Di sini ada 3, yaitu sifat kognitif, sifat aditif, dan sifat konstitutif. Apa sifat kognitif? Yaitu sifat kognitif tergantung pada jumlah partikel dalam larutan. Yang kedua, sifat aditif tergantung pada atom total dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen dalam larutan. Yang ketiga, sifat konstitutif tergantung pada atom pengisi molekul, yaitu pada jenis atom dan jumlah atom. Selanjutnya di sini slide selanjutnya ada jenis-jenis larutan, yaitu di sini ada 2 berdasarkan, yaitu yang pertama berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik yang dibagi menjadi 2, yaitu 1 larutan elektrolit, 2 larutan elektrolit lemah. Untuk yang keduanya yaitu berdasarkan fase zat terlarut dan pelarutnya. Baiklah teman-teman, dan inilah slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya yaitu kelarutan adalah jumlah atau konsentrasi maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Dan isi jenis-jenisnya yaitu larutan jenuh, kelarutan, larutan tidak jenuh atau hampir jenuh, dan larutan lewat jenuh. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini di video kali ini. Bila ada salah-salah, saya minta maaf bila ada salah pengucapan atau salah pematerian atau salah penjelasan. Saya ucapkan minta maaf. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe juga saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih, karena semua itu bisa membuat saya semakin bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Baiklah teman-teman, video kali ini dan kesempatan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.